Selamat pagi, Dokter Rian. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membawakan modul psikodinamika saya yang berjudul Teori Relasi Objek dan Teori Kelekatan. Yang pertama yang saya bawakan adalah teori relasi objek atau Object Relation Theory. Nah, untuk teori Object Relation sendiri, ini hubungannya dengan teori-teori lain adalah merupakan turunan dari teori Freud atau Freudian. Nah, dari teori Object Relation ini berkembang juga teori attachment atau teori kelekatan yang akan dibahas pada sesi berikutnya. Yang pertama, untuk pendahuluan pada teori hubungan objek atau Object Relation Theory ini. Nah, yang pertama, teori ini berkembang dari psikoanalisis klasik Freud sendiri, yang kalau di Freud itu menekankan pada teori insting. Nah, di teori relation object ini, yang ditekankan adalah hubungan interpersonal awal pada masa kehidupan, yaitu antara bayi dengan pengasuh, padahal pada kasus ini adalah umumnya adalah ibu. Nah, di teori object relation ini, objek di sini bukan benda mati, melainkan orang yang signifikan pada anak atau representasi mental dari orang yang menjadi pusat kebutuhan emosional individu itu. Nah, kalau secara dicontohkan untuk cara prototipenya itu adalah pada bayi yang menyusu dengan ibunya, objeknya di sini adalah payudara ibunya untuk memenuhi dorongan rasa haus atau lapar, sementara di teori observation ini yang ditekankan adalah hubungan interpersonalnya antara si bayi dengan si ibunya, di mana hubungan ini memberikan rasa keamanan untuk si bayi dari pengasuh atau ibunya. Nah, untuk teori tokoh utama pada object relation theory ini, yang pertama yang paling menonjol adalah teori dari Melanie Klein, di mana Melanie Klein mengungkapkan bayi sejak awal kehidupan itu sudah mempunyai kehidupan fantasi dan dengan mekanisme splitting yang membagi objek itu menjadi baik dan buruk. Nah, dari konsep teori dari Melanie Klein ini mengajukan konsep posisi paranoid schizoid dan posisi depresif pada bayi. Nah, untuk posisi paranoid schizoid sendiri itu muncul di usia 3 sampai 4 bulan awal kehidupan. Nah, di sini kecenderungan bayi melihat dunia eksternal yang subjektif dan fantasi. Jadi ada keinginan dari pikiran bayi itu sendiri untuk menghancurkan dan menguasai. Nah, tapi di lain pihak, bayi juga merasa terancam dengan dunia eksternalnya yang memunculkan perasaan paranoid. Nah, untuk posisi depresif sendiri, ini muncul di usia 5 atau 6 bulan awal kehidupan. Di posisi ini, bayi akan merasa cemas kehilangan objek yang dicintai, yaitu pengasuh atau ibunya, tapi dia juga memiliki rasa bersalah karena ada keinginan menghancurkan objek tersebut. Nah, pada posisi depresif ini, tahapan ini, egonya akan terbentuk pada titik di mana perasaan ditursipnya itu bisa diterima ketimbang memproses-nya keluar. Nah, dari sinilah muncul empati yang jika berkembang dengan baik akan sangat berguna dalam perkembangan si anak atau si bayi di usia dewasanya nantinya. Untuk teori tokoh utama lainnya di teori observation ini ada dari Donald Winnicott yang mengajukan konsep holding environment, good enough mother, dan transitional object. Dan ini dari Donald Winnicott ini fokus pada perkembangan true self dan false self. Nah, kemudian ada tokoh Ronald Fairbairn yang mengungkapkan konsep dorongan dasar manusia adalah untuk mencari hubungan dengan orang lain, bukan sekedar dorongan seksual ataupun agresif seperti pada teori Freud. Nah, kemudian tokoh yang berikutnya yang konsepnya dibahas pada teori observation ini adalah Margaret Mehrler. Nah, konsep yang dimunculkan dari Margaret Mehrler ini adalah konsep separation individuation atau pemisahan individuasi. Nah, di Margaret ini memunculkan suatu istilah psychological birth atau kelahiran psikologis yang terjadi pada 3 tahun pertama awal kehidupan. Nah, menurut Margaret Meller, dalam perkembangannya seorang bayi itu akan melalui fase-fase yang disebut yang pertama itu fase autisme normal yang terjadi pada usia 2 bulan pertama kehidupan anak setelah lahir. Nah, pada fase autisme normal ini,
bayi hanya peduli dengan dirinya sendiri tanpa mempedulikan lingkungan eksternalnya atau orang-orang di sekitarnya. Dia tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya, hanya yang memikirkan untuk dirinya sendiri. Nah, setelah fase autisme normal, kemudian pada usia 2 sampai 6 bulan berkembang yang namanya simbiosis normal, di mana di sini bayi merasa menyatu dengan ibunya atau pengasuh utamanya. Nah, dia mulai memberikan ikatan atau memberikan rangsangan positif seperti memeluk, tersenyum, berespon terhadap mata, dan lega terhadap ketidaknyamanan. Misalkan makan segera setelah lapar, popok tidur, tidur di lingkungan tepat. Nah, semuanya membantu bayi ini untuk mengembangkan kepercayaannya bahwa kebutuhan mereka akan dipenuhi serta bangun dasar keamanan dan keyakinan dari pengasuh utama atau ibunya. Nah, setelah fase simbiosis normal, fase berikutnya adalah fase pemisahan individuasi. Nah, di bulan kelima atau keenam sampai dengan nanti umur 3 tahun, si anak akan mulai mencapai perasaan individuasinya sendiri. Dia mulai mengembangkan perasaan-perasaan identitas pribadi. Dia akan tahu jika pengasuh utama atau ibunya itu akan sewaktu-waktu bisa meninggalkannya dan dia akan merasa tidak terancam ketika dia ditinggalkan oleh si pengasuh utamanya itu atau ibunya. Nah, di fase pemisahan individuasi ini, Margaret Meller mengatakan ada 4 tahapan yang akan dijalani oleh si anak untuk mencapai pemisahan individuasi yang baik. Yang pertama itu diferensiasi di usia 5 sampai 10 bulan. Bayi mulai mengeksplorasi bagian-bagian tubuhnya, pergerakan fisiknya itu mulai menjauhi ibunya seperti merangkak. Nah, kemudian di tahapan berikutnya, di practicing atau latihan, di usia 10 sampai 16 bulan, bayi mulai belajar berjalan dan merangkak, dan mulai mengeksplorasi lebih luas dari jangkauan ibunya atau pengasuh utamanya. Nah, setelah proses practicing, bayi akan memasuki fase rapprochement atau persesuaian di usia 16 sampai 24 bulan. Di mana di sini bayi tetap ingin dekat ibunya, tetapi dia juga ingin mengeksplorasi lingkungannya, sehingga muncullah rasa cemas dan takut pada anak. Kemudian di tahapan berikutnya, yaitu consolidation and object constancy atau konstansi objek di usia 24 sampai 36 bulan, anak mulai bisa memelihara dirinya sendiri dan menginternalisasi nilai-nilai yang didapatkan dari ibunya, serta bayi akhirnya menerima pemisahan dengan ibunya dan mengerti bahwa mereka bisa menyatu kembali. Nah, untuk konsep utama pada teori object relation ini, yang pertama itu ada objek internal yang merupakan representasi mental tentang orang lain yang disimpan dalam pikiran. Misalnya, oh, ibu yang menenangkan atau ayah yang menakutkan. Nah, di dalam teori object relation ini, mekanisme pertahanan seseorang itu muncul dalam bentuk splitting, pemisahan, kemudian proyeksi, kemudian juga ada interjeksi. Nah, untuk splitting ini misalkan pengalaman baik dan buruk, karena di fase ini seseorang itu fase belum matang untuk membedakan dunia sekitarnya. Kemudian di fase proyeksi itu memindahkan perasaannya sendiri ke orang lain. Kemudian interaksi itu memasukkan citra orang lain ke dalam dirinya. Nah, dalam tahapan ini, mulai dari pemisahan, proyeksi, kemudian mengintegrasikan kembali ke diri sendiri, dinamakan identifikasi proyektif, di mana objek atau proses dari pemahaman pemisahan, kemudian dilakukan proyeksi ke orang lain, kemudian diinteraksikan kembali dalam bentuk modifikasi, sehingga membentuk suatu mekanisme pertahanan yang baik, itu merupakan tujuan dari identifikasi proyeksi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan transactional object, itu objek yang membantu bayi beralih dari ketergantungan total pada ibu menuju kemandirian. Kemudian juga ada holding environment, di mana ini adalah lingkungan yang aman yang mungkin pertumbuhan psikologis yang sehat. Nah, untuk internalisasi sendiri pada konsepnya di teori object relation ini, Klein itu mengajukan bahwa ego itu sudah berkembang lebih awal dibandingkan pada teori Freud yang mengatakan di awal kehidupan yang berkembang duluan itu adalah id. Nah, kemudian tapi ego itu masih belum matang, masih belum teratur, sehingga diperlukan mekanisme pertahanan untuk membentuk objek relasi pada antara hayalan dengan kenyataan si anak. Nah, kemudian dari ego berkembang super ego, seiring umur berkembang super ego, di mana ini menurut Glenn malah akan memunculkan perasaan bersalah dan inferior. Nah,
Kemudian juga ada perkembangan kompleks Oedipus yang kalau dinyatakan pada teori Freud itu merupakan akibat dari perkembangan superego, tapi kalau menurut Glenn ini antara superego dengan Oedipus kompleks ini sendiri berjalan bersamaan. Nah, di mana pada kompleks Oedipus ini perkembangan Oedipal pada perempuan terjadi pada fase femininitas, di mana dia akan menganggap ibunya sebagai contoh yang baik dan akan menginternalisasi nilai-nilai positif dari ibunya. Kemudian juga perkembangan Oedipal juga terjadi pada laki-laki pada fase maskulinitas, di mana kekelekatan pada ibu, kemudian beralih ke ayah, kemudian dia harus menerima dulu uh, kehadiran ayah, kemudian dia bisa menginternalisasikan dan proyeksikannya ke orang lain atau ke ibunya, sehingga terbentuklah hubungan heteroseksual yang di masa depan. Nah, untuk penerapan klinisnya sendiri, teori object relation ini lebih sering digunakan untuk menganalisa pada gangguan kepribadian, terutama borderline atau tipe ambang dan yang narsistik. Kemudian terapi psikodinamik atau psikoanalitik yang berfokus pada relasi pasien terapis merupakan dianggap sebagai cermin relasi objek awal dari klien. Nah, pemahaman pasien sering ditelusuri ke cara mereka membentuk, mempertahankan atau memutus hubungan dengan objek penting di masa lalu, sehingga akan diketahui pola objek relation-nya yang perlu dipelajari adalah di bagian yang mana. Nah, untuk kesimpulannya, ya kalau teori Freud itu mengatakan dorongan atau seks dan agresi itu dimunculkan dalam bentuk objek, sementara pada teori hubungan objek ini menekankan pada hubungan dengan orang lain adalah dorongan yang utama. Nah, kesulitan di masa kecil itu akan menyebabkan pola relasi disfungsional di masa dewasa. Nah, untuk teori selanjutnya yang kedua yaitu teori kelekatan atau attachment theory. Nah, ini seperti yang disampaikan di awal tadi, teori attachment ini berkembang dari teori optional relation juga dan merupakan turunan juga dari teori Freud. Nah, untuk teori attachment pendahuluannya adalah attachment ini merupakan ikatan emosional kuat antara anak dengan pengasuh utama. Nah, di dalam konsep ini menyatakan bahwa ikatan emosional itu merupakan kebutuhan dasar manusia, bukan semata-mata pemenuhan biologis. Karena kebutuhan dasar manusia itu untuk merasa aman, dicintai, dan dilindungi. Nah, untuk teori dan tokoh utamanya pada attachment teori ini adalah yang yaitu John Bowlby. Nah, kalau merunut pada sejarahnya, pada masa Freud, ikatan bayi dengan ibu dipandang terutama sebagai akibat dari pemuasan atau dorongan kebutuhan oral, misalnya menyusui. Nah, Bowlby sendiri menentang pandangan tersebut. Nah, ia menekankan bahwa bayi dilahirkan dengan sistem biologis yang mendorong mereka untuk mencari kedekatan dengan figur pengasuh sebagai mekanisme untuk bertahan hidup. Dengan demikian, attachment adalah sistem perilaku yang adaptif, bukan sekedar produk dari pemuasan kebutuhan. Nah, untuk teori ini juga didukung oleh tokoh Dr. Mary Ainsworth yang terkenal dengan strange situation, percobaan strange situation-nya. Nah, konsep utama pada teori attachment ini, yang pertama itu adalah attachment behavior system, yaitu bayi memiliki perilaku bawaan menangis, tersenyum, mengikuti, menggenggam yang berfungsi menarik perhatian pengasuh. Tujuannya adalah menjaga kedekatan sehingga bayi merasa aman dan terlindungi. Nah, kemudian ada internal working model, di mana pengalaman berulang dengan pengasuh akan membentuk model kerja internal, yaitu representasi mental tentang diri sendiri. Apakah saya layak dicintai? Kemudian persepsi tentang orang lain. Apakah orang lain dapat dipercaya dan hadir untuk saya? Model ini menjadi dasar bagi hubungan interpersonal di kemudian hari. Kemudian ada yang namanya secure base dan safe haven, yaitu di mana pengasuh utama merupakan base utama yang aman bagi si anak untuk dia mengeksplorasi dunia. Kemudian juga sebagai safe haven, di mana ketika anak kembali lagi dari eksplorasinya ke pengasuh utama, dia akan merasa nyaman dan tidak merasa adanya ancaman. Nah, untuk tahap keterikatan attachment menurut Bowlby,
Eh, itu ada 4 tahap. Yang pertama itu tahapan pre-attachment di usia 0 sampai 2 bulan, di mana di tahapan ini bayi merespon semua orang tanpa diskriminasi. Belum ada terbentuk ikatan yang khusus antara bayi dengan pengasuh utamanya. Nah, kemudian di tahapan yang kedua, yaitu di usia 2 sampai 6 bulan, attachment in the making atau dalam pembuatan perlekatan. Nah, di mana bayi mulai lebih responsif terhadap pengasuh utamanya, mulai mengenali, mulai merasa nyaman, mulai merasa cemas jika ditinggal oleh pengasuh utamanya. Kemudian juga bayi sudah nyaman dengan kalau dia menyusui itu nyaman dengan payudara ibunya dan mulai mengenali wajah ibunya, tangan ibunya. Nah, kemudian di tahapan berikutnya di usia 6 sampai 18 bulan masuk di tahapan clear cut attachment, di mana di sini bayi menunjukkan kecemasan perpisahan atau separation anxiety dan takut dengan orang asing atau stranger anxiety. Nah, di sini pola kelekatan si anak dengan pengasuh utamanya akan sangat terlihat dengan sangat jelas. Kemudian di usia 18 tahun ke atas disebut dengan reciprocal relationship ataupun goal-corrected partnership. Di sini anak mulai memahami bahwa pengasuh memiliki tujuan sendiri. Jadi pengasuh sewaktu-waktu bisa meninggalkannya dan ikatannya lebih fleksibel dan tidak bergantung pada kedekatan fisik semata. Dan uh, anak juga bisa menunjukkan atau memunculkan rasa nyaman jika dengan pengasuh yang lainnya atau bukan pengasuh utamanya. Nah, tahapan ini juga hampir sama dengan yang diajukan dari Shaffer dan Emerson, di mana di stage 1, asocial stage, ini mirip dengan pre-attachment, kemudian di mana belum terbentuk kelekatan. Kemudian di tahapan kedua, indiscriminate attachment, hampir mirip dengan attachment in making, di mana anak sudah mulai menunjukkan preferensi terhadap pengasuh utamanya. Kemudian di stage 3, specific attachment, ini hampir mirip dengan clear cut attachment, di mana si anak menunjukkan kelekatan yang kuat dengan pengasuh utamanya dan mulai menunjukkan rasa cemas dan takut jika berpisah dengan pengasuh utamanya. Kemudian di stage 4, multiple attachment, ini mirip dengan reciprocal relationship, di mana si anak sudah mulai menunjukkan multiple attachment atau perlekatan kepada banyak orang selain pengasuh utamanya. Nah, di Bowlby sendiri mengatakan ketika anak di tahap sebelumnya yang di fase clear cut assessment, di mana si anak menunjukkan anxiety separation dan stranger anxiety, di anak akan mengalami tahapan kecemasan. Yang pertama yaitu tahap protes, di mana anak akan menangis dan menolak ditenangkan oleh orang lain dan mencari-cari pengasuh utamanya. Nah, kemudian setelah tahap protes tadi, anak memasuki tahap putus asa, di mana anak akan menunjukkan sikap diam, pasif, sedih, dan bersikap masa bodoh. Ini adalah reaksi ketika bayi masih berpisah dengan pengasuh utamanya. Nah, kemudian setelah itu bayi akan masuk tahap melepaskan, di mana bayi mulai bisa melepaskan orang lain secara emosional, termasuk pengasuh utamanya. Nah, digambarkan pada fase ini antara fase 2, yearning searching, dan fase 3, disorganization management ini bisa terjadi bolak-balik sampai terbentuknya tahap melepaskan atau reorganization dan recovery. Nah, di pola kelekatan yang dilakukan percobaan oleh Dr. Mary Ainsworth atau yang dikenal dengan stress situation, akan terbentuk pola kelekatan yang secure dan 3 pola kelekatan yang insecure. Di mana pola kelekatan yang secure yaitu ya secure attachment yang aman, di mana bayi merasa aman menjelajah ketika pengasuh utama atau ibunya hadir. Nah, kemudian si anak atau bayi akan menangis ketika ibunya pergi, tetapi mudah ditenangkan ketika ibunya kembali lagi. Ini adalah dasar bagi relasi sehat yang di masa depan atau di masa dewasanya. Kemudian ada yang pola kelekatan yang insecure yang bersifat avoidant attachment, di mana di sini bayi tampak tidak peduli saat pengasuh utama atau ibunya pergi, dan juga dia tidak menunjukkan antusias atau merasa nyaman ketika si pengasuh atau ibunya kembali. Ini menunjukkan penghindaran terhadap kedekatan emosional pada pengasuh. Kemudian yang pola kelekatan yang insecure yang berikutnya adalah insecure ambivalent atau anxious. Nah, di sini bayi sangat gelisah ketika ibunya pergi.
Nah, kemudian saat ibu kembali, bayinya marah dan sulit tenangkan atau menunjukkan tantrum. Nah, ambivalen antara apakah dia ingin dekat atau menolak si pengasuh yang sudah kembali lagi. Kemudian ada yang disebut juga pola kelekatan yang disorganized atau fearful. Di sini disebutkan perilaku bayi itu kontradiktif, kacau. Jadi dia tidak bisa menunjukkan eh, apakah dia ini cemas atau takut ketika si pengasuh pergi maupun ketika si pengasuh kembali lagi. Nah, ini sering muncul pada anak yang mengalami trauma atau pengasuhan yang penuh dengan kekerasan. Nah, dari pola kelekatan di masa kecil ini akan membentuk kelekatan pada di usia dewasa oleh si anak itu, di mana si yang secure tadi akan membentuk hubungan yang sehat, kemudian juga terkontrol, sementara yang pola kelekatan yang insecure, yang anxious, dia akan membentuk eh, kelekatan di usia dewasa yang bersifat anxious, yang takut ditinggalkan, kemudian butuh validasi yang konstan, kemudian menjadi dependen. Kemudian yang pola kelekatan yang avoidant di masa kecil itu akan berkembang menjadi pola kelekatan di usia dewasa yang bersifat dismissive avoidant, di mana seseorang akan menghindari intimasi dan merasa rentan atau merasa eh, gampang diserang oleh orang lain. Nah, akan mengalami masalah dengan komitmen, kemudian akan bersifat dingin atau menutup hati. Dan untuk yang disorganized atau yang fearful, itu pada usia dewasanya dia akan mengalami takut terhadap penolakan, sulit untuk mempercayai dan mempercayai orang lain, kemudian memiliki eh, PD yang rendah diri atau tingkat percaya diri yang rendah. Nah, untuk penerapan klinisnya sendiri, teori asesmen ini dapat jika terjadi gangguan kelekatan di awal kehidupan ini dapat memberikan risiko gangguan kepribadian seperti digambarkan pada pola kelekatan tadi, terutama pada pasien-pasien yang mengalami borderline, depresi, kecemasan, serta kesulitan dalam membangun relasi intim. Nah, untuk pendekatan terapinya yang terapi berbasis kelekatan atau attachment based therapy ini berfokus pada membangun hubungan terapeutik yang aman sebagai korektif emotional experience. Dalam psikiatri anak, pemahaman tentang kelekatan penting untuk intervensi dini khususnya pada anak dengan riwayat penelantaran, kehilangan, atau kekerasan. Kesimpulannya, teori kelekatan atau attachment teori ini menekankan pada hubungan awal dengan pengasuh utama adalah fondasi bagi perkembangan kepribadian dan kesehatan jiwa sepanjang hayat. Kelekatan yang aman memberikan dasar bagi rasa percaya, kemandirian, serta kemampuan menjalin hubungan intim yang sehat. Sebaliknya, kelekatan yang tidak aman atau disorganized dapat menimbulkan kerentanan terhadap berbagai masalah psikologis di usia dewasa. Uh, ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk presentasi modul kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dokter dan teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri presentasi saya pada kali ini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas.